Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di acara podcast Halal. Di acara podcast kali ini kita bakal membahas tentang dinasti Fatimiyah. Bersama saya Kanita Ayu Pranoto dan udah ada 3 narasumber spesial kita nih. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita panggilkan narasumber kita. Silahkan masuk. Halo. Halo, saya sini masuk. Halo. Halo. Hai. Silakan perkenalkan dulu kalian siapa namanya dan dari mana sekolahnya. Halo, nama aku Anji, kelas 8B. Dari SMP, dari SMP itu Al-Majid. Subang ya, jangan lupa Subang. Ya. Aku Silakan. aku siap ngebahas ini apa namanya? Sejarah dinasti Fatimiyah. Aku Duma dari SMP TL Majid juga dan juga kelas 8B. Siap ngebahas dinasti Fatimiyah. Oke, kalau kamu? Hai, aku Vita dari SMP TA Majid kelas 8B. Oke. Udah lengkap ya di sini semuanya? Ya, Ya. alhamdulillah. Oke, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Aman aja. Oke deh, kita langsung aja ya ke pembahasan kita pada podcast hari ini. Jadi kita itu bakal membahas tentang dinasti Fatimiyah. Banyak orang yang masih bingung atau bahkan belum tahu tentang dinasti Fatimiyah itu apa. Boleh dong tolong dijelasin oleh saudara Anji, silakan. Oke, aku bakal ngebahas tentang sejarah dinasti Fatimiyah itu. Jadi dinasti Fatimiyah adalah dinasti yang didirikan oleh jadi tadi ini apa namanya agak begitulah. Jadi dinasti Fatimiyah ini adalah kerajaan Islam yang didirikan pada 910 Masehi di benua Afrika. Dinasti ini mengikuti aliran Syiah. Tujuan dinasti ini untuk menjabarkan aliran Syiah dan ingin melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah gitu. Oh, kayak gitu. Terus siapa sih pendiri dari dinasti Fatimiyah ini? Pendiri dari dinasti Fatimiyah ini adalah Ubaidillah Al-Mahdi Abu Muhammad. Beliau juga sebagai pemimpin pertama dari dinasti Fatimiyah. Terus kalau wilayah dari dinasti Fatimiyah itu ada di mana aja? Mungkin boleh dijelaskan oleh saudara Duma, silakan. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah itu ada di Maroko, Tunisia, Mesir, Syria, Yordania, sama Hijaz. Gitu. Nah, jadi udah paham ya sampai sini. Sebelum kita lanjut, podcast kita ini tuh ada sponsornya loh. Penasaran gak siapa? Ya, kelihatan. Teh botol. Bener banget. Sponsor kita itu dari Teh Botol. Teh Botol ini adalah teh asli dari Indonesia. Yuk silakan diminum, silakan. Enak banget ya. Enak, ada pahit-pahitnya sedikit. Iya. Teh Botol, tehnya orang Indonesia. Oke, kita lanjut ya ke podcastnya. Sekarang aku mau nanya nih, kira-kira di mana pusat pemerintahan dari dinasti Fatimiyah itu? Menurut aku, awalnya itu pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah ini ada di Afrika, tapi pindah ke Mesir karena ingin memperluas aliran Syiah dan juga memperluas daerah kekuasaan mereka. Kayak gitu ya. Apa aja sih kemajuan dari dinasti Fatimiyah itu? Mungkin boleh dijelaskan oleh saudari Afika nih, silakan. Dinasti Fatimiyah mencapai kemajuan yang signifikan dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan.
dengan mendirikan Masjid Al-Azhar dan Darul Hakim sebagai pusat kajian, serta dalam bidang ekonomi dan kemakmuran rakyat yang melimpah di bawah administrasi yang tertata rapi, dan dalam hal kebudayaan yang ditandai dengan pembangunan kota Kairo serta toleransi beragama yang tinggi terhadap kaum Kristen dan Yahudi. Gitu ya. Tapi apa sih penyebab dari runtuhnya si dinasti Fatimiyah ini? Runtuhnya dinasti Fatimiyah pada 1171 Masehi disebabkan oleh kombinasi faktor internal seperti kelemahan kepemimpinan khalifah setelah Al-Aziz dan perebutan kekuasaan di kalangan tentara. Berbagai etnis seperti Barbar, Turki, dan Sudan, serta faktor eksternal berupa serangan dari bangsa Normandia, Saljuk, dan terutama serangan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil meruntuhkan kekuasaan Fatimiyah dan menggantikannya dengan dinasti Ayyubiyah. Oh, kayak gitu ya. Nah, kan tadi kita itu udah ngedengerin ya tentang sejarah awal itu kayak gimana, masa kejayaannya itu seperti apa, dan bahkan runtuhnya dinasti Fatimiyah itu seperti apa. Nah, aku ada satu pertanyaan terakhir nih. Kalian harus jawab ya tiga-tiganya. Menurut kalian, apa sih hikmah dari kisah dinasti Fatimiyah ini? Menurut aku, kepemimpinan kuat itu penting karena dinasti Fatimiyah awalnya maju, dipimpin tegas dan visioner. Tapi melemah saat pemimpinannya sibuk atau urusan pribadi. Kamu? Menurut aku, persatuan lebih kuat daripada konflik. Dinasti ini runtuh salah satunya karena perpecahan internal. Dari sini kita belajar kalau persatuan umat lebih penting daripada rebutan kekuasaan. Betul, dan juga ilmu pengetahuan dan budaya adalah warisan berharga. Meski runtuh, Fatimiyah meninggalkan kontribusi besar kayak Universitas Al-Azhar yang masih berdiri sampai sekarang. Oh, kayak gitu ya. Wah, jadi dari pembahasan dari 3 narasumber ini tuh banyak banget ya ilmu yang bisa kita ambil. Mulai pertama dari yang tadi masa awalnya, kejayaannya, sampai ada hikmahnya loh. Keren banget 3 narasumber kita ini. Yuk, kita berikan tepuk tangan dulu buat mereka. Terima kasih ya untuk para narasumber hebat dan spesial. Dan terima kasih banget buat para teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast kita ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua, diambil hikmahnya. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.